Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkelompok beranggotakan pertama saya Fadila Puraningrum, kedua Nadia Manda, ketiga Trisna Wibowo, keempat Kevin Saputra, kelima Mahmudin, ingin mereview materi pertemuan 10 Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut ERP. Next. Definisi ERP. ERP singkatan dari 3 elemen kata, yaitu enterprise, perusahaan atau organisasi, research adalah sumber daya, planning adalah perencanaan. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Next. Di sini ada konsep ERP. Menurut OLS 2004, sistem ERP tersusun atas paket software komersial. Sistem ERP merupakan paket sistem informasi yang bisa dikonfigurasikan. Satu basis data, satu aplikasi, satu kesatuan antarmuka di semua enterprise. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kevin. Tujuan dan peran ERP dalam organisasi. Tujuan sistem ERP misalnya otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. ERP dalam klasifikasi sistem informasi. Top level yaitu eksekutif informasi sistem atau kita sebut ACE. Disebut sebagai strategi support. Middle level atau tactical. Decision support system DSS. Decision atau bisa disebut dengan decision making support. Terus yang low level, operasional, transaksi proses, sistem TPS, dan database management system. Nah, di sini isinya adalah Office Automation System atau AOS, yang meliputi sales, marketing, production, human resource, transaksi juga masuk. Selanjutnya, diteruskan dengan Mas Mahmudin. Kekuatan ERP integrated. Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung dengan seperangkat aplikasi dan infrastruktur komputer baik software dan hardware, sehingga pengelola data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Di sini ada pendekatan implementasi ERP. Ada 3 jenis pendekatan untuk melakukan implementasi ERP tersebut, yaitu yang pertama the Big Bang, yaitu strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan dan di seluruh fungsi perusahaan. Ini mungkin seperti SOP dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah Small Bang atau pilot approach. Pembuatan model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project. Mungkin biasa disebut dengan PM-nya dalam sebuah perusahaan, project manager dalam sebuah perusahaan. Yang selanjutnya adalah step by step phased approach, melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait. Selanjutnya dilanjutkan Nadia Amanda.
Di sini ada key success factor ERP. Yang pertama ada strategi. Di dalam strategi itu ada dukungan dari manajemen secara berkelanjutan, manajemen perubahan yang efektif, definisi project scope yang baik, komposisi tim proyek yang handal, BPR secara komprehensif, perlibatan user, adanya peran dari project champion, dan kemudian ada saling percaya di antara partner. Yang kedua ada taktis. Di sini ada staf dan konsultan yang berdedikasi, jadwal dan rencana proyek yang formal, training program yang cukup, preventive troubleshooting, penggunaan konsultan yang berpengalaman, dan kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan. Resepsi IT. Pandangannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada IT sebagai cost, yang kedua ada IT sebagai aset. Pandangan IT sebagai cost itu ada investasi IT tidak pernah menguntungkan karena perhitungan ROI sulit dilakukan. Yang kedua itu penggunaan IT dalam level strategi tidak relevan dalam bisnis. Yang ketiga itu CEO melihat peran IT yang terbatas. Kemudian pandangan menurut IT sebagai aset. Yang pertama itu ada perusahaan percaya bahwa IT memberikan kontribusi yang besar. Yang kedua, penggunaan strategi IT seharusnya dilakukan di perusahaan. Yang ketiga itu CEO melihat IT mempunyai peran penting dalam transformasi bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Trisno. Oke, di slide terakhir yaitu terdapat keuntungan dan kelemahan implementasi ERP. Keuntungannya yaitu yang pertama, integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. Yang kedua, rancangan perekayasaan. Yang ketiga, pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment atau pemesanan yang terpenuhi. Yang keempat, mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks. Selanjutnya, pelacakan 3 cara yang bersesuaian antara pemesanan, pembelian, penerimaan inventory, dan pembiayaan. Keuntungan yang terakhir yaitu akuntansi untuk keseluruhan tugas, melacak pemasukan, biaya, dan keuntungan pada level inti. Kelemahan ERP yaitu terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP. Kedua, sistem ERP sangat mahal. Yang ketiga, perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Selanjutnya, ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Selanjutnya, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Dan kelemahan yang terakhir yaitu data di dalam sistem ERP berada dalam satu tempat. Oke, terima kasih atas perhatian kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan perilaku dalam pemvideoan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.